Oh, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola. Nós deu duas colunas apresentar sobre o pai do Brasil. Eu me chamo Alina Ramadani. Eu me chamo Inês Shakira. Eu me chamo Raja Shakira. Kami sama Rangga Dansa Divertasi Asistindo. Obrigada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal video tadi, kalian telah melihat video perkenalan dari kelompok kami. Di video tersebut, kelompok kami menggunakan bahasa yaitu bahasa Portugis atau bahasa resmi dari negara yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu negara Brazil. Sebelum ke pembahasan, kelompok kami telah menyiapkan salah satu video gambaran untuk kita lebih mengenal bagaimana keadaan negara Brazil. Berikut adalah videonya. After a lot of thoughts about where should I continue my journey, I got a decision. I decided to go to the biggest country in Latin America, Brazil. The Brazilian flag is made up of three main colors. The green stands for the forest and the nature. The yellow stands for the gold and the wealth. And the blue and the stars stands for the night sky of Rio de Janeiro. Soccer, beaches, dances, smile, nature, love, happiness, valeu. Brazil is amazing. This is my journey in Brazil. Enjoy. Oke, jadi barusan kalian sudah melihat video bagaimana keadaan dan bentuk negara dari Brazil. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu bagaimana bendera negara Brazil? Gambar yang ada di layar ini merupakan gambar dari bendera negara Brazil. Lalu, bagaimana sejarah dari bendera Brazil ini? Bendera Brazil ini dipakai oleh pemerintahan sejak tanggal 19 November 1889. Desainnya oleh Raimundo Teixeira Mendes. Dengan warna latar hijau dengan jajar genjang kuning di tengah-tengahnya, lalu di tengah-tengah jajar genjang terdapat lingkaran biru dengan pita putih yang memiliki 5 macam ukuran dan melambangkan ke-27 negara bagian Brazil, dan dilingkari pita yang bertuliskan Ordem of Progresso atau keteraturan dan kemajuan. Dalam huruf kapital berwarna hijau yang sama dengan warna latar bendera ini diberi nama E Auri Verda. Berikut adalah gambar peta dari negara Brazil. Negara Brazil memiliki luas yang mencapai 8.547.404 km persegi dan menempati posisi kelima sebagai negara terluas di dunia setelah Rusia, Amerika, Cina, dan Kanada. Lalu di mana letak negara Brazil? Secara astronomis, negara Brazil terletak di 5 derajat 16 lintang utara, 33 derajat 45 lintang selatan, dan 46 derajat 45 bujur barat, 74 derajat 3 bujur barat. Secara geografis, terletak di sebelah utara berbatasan dengan Venezuela, Guyana, Suriname. Lalu di sebelah selatan, Brazil berbatasan dengan Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Di sebelah barat,
Brazil berbatasan dengan Kolombia, Bolivia, dan Peru. Lalu di sebelah timur, Brazil berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan itulah tadi letak di mana Brazil berada. Setelah tadi kita mengetahui di mana letak Brazil, kali ini kita akan bahas bentuk negara dan siapa kepala negara dari Brazil saat ini. Bentuk negara Brazil menurut konstitusi yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 1988, Brazil merupakan negara berbentuk republik federasi dengan sistem presidentil. Konstitusi ini menjamin kekuasaan yang luas kepada pemerintah federal yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, sistem pemerintahan Brazil. Saat ini Brazil menganut sistem pemerintahan republik. Karena menganut sistem pemerintahan republik, maka kepala pemerintahan dan kepala negara ada di tangan presiden. Lantas, siapa kepala negara atau presiden dari Brazil saat ini? Saat ini Brazil dipimpin oleh Luiz Inácio Lula da Silva yang lahir di Cetes Pernambucano 27 Oktober 1945 dan mulai menjabat 1 Januari 2003 hingga 1 Januari 2011. Lalu menjabat kembali 1 Januari 2023 hingga saat ini. Keadaan ekonomi Brazil memiliki ekonomi terbesar ke-8 menurut nominan PDB di dunia dan terbesar ke-7 menurut paritas daya beli. Ekonomi Brazil dikarakterisasikan oleh ekonomi diorientasikan ke dalam dan pasar bebas secara moderat. PDB 1.608,98 miliar dolar 2021. PDB per kapita 8.537 dolar, 94 sen 2021. PDB per kapita KKB 14.592 dolar, 35 sen 2021. Komoditas ekspor impor. Komoditas ekspor negara Brazil. Yang pertama, biji minyak 33,5 miliar dolar, 14% dari total ekspor. Yang kedua, bahan bakar mineral termasuk minyak 29,7 miliar dolar, 12,4%. Komoditas impor negara Brazil. Yang pertama, bahan bakar mineral termasuk minyak 26,2 miliar dolar, 14,5% dari total impor. Yang kedua, mesin listrik peralatan 21,8 miliar dolar, 12%. Kondisi sosial budaya Brazil. Yang pertama, keadaan masyarakat. Jumlah penduduk negara Brazil pada tahun 2021 adalah 214,3 juta penduduk. Meskipun Brazil termasuk negara terluas di dunia, namun tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah. Sebagian besar penduduknya tinggal di kota-kota besar yang berada di sepanjang pesisir Atlantik. Tidak heran jika tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi, seperti di kota São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, dan Recife. IPM negara Brazil adalah 0,761 data 2018, menempati peringkat 79 dan termasuk pembangunan tinggi. Yang kedua, keadaan bahasa. Karena telah dijajah oleh bangsa Portugis, tidak heran bahasa resmi negara ini yakni bahasa Portugis. Bahkan bahasa Portugis menjadi satu-satunya bahasa yang diajarkan di sekolah, digunakan pada pemerintahan dan media. Yang ketiga, keadaan agama. Lebih dari 70% penduduk Brazil beragama Katolik Roma, disusul oleh agama Protestan, dan terus berkembang. Terdapat pula penduduk yang menganut spiritisme, yakni suatu keyakinan untuk mendatangkan hingga berkomunikasi dengan roh atau arwah orang yang telah mati. Agama-agama lain juga dapat ditemukan di negara ini, yakni agama tradisional seperti Afrika, Yahudi, Buddha, Shinto, dan Islam. Yang keempat, keadaan suku. Suku bangsa asli Brazilian adalah Indian atau Native American. Namun pada tahun 1500-an Masehi, bangsa Portugis datang dan menjajah tanah Brazil sehingga sampai sekarang suku Portugis mendominasi Brazil. Yang kelima, keadaan ras. Ras Eropa menjadi yang paling banyak di Brazil dengan jumlah 50,2%, lalu ras campuran yang berjumlah 38%, Afrika sebanyak 6,4%, Asia sebanyak 5,6%, dan Indian Amerika sebanyak 0,41%.
Yang akan dibahas selanjutnya adalah makanan khas negara Brazil. Pertama, ada barbecue. Brazil dikenal dengan sajian menu barbecue yang bermacam jenisnya. Misalnya, sosis bakar, stik keju, hati ayam, daging domba, dan sejenisnya. Biasanya, semua daging yang dibakar mempunyai tingkat kematangan medium rare, sehingga rasanya akan lebih juicy. Menu yang kedua, ada moqueca, salah satu menu makanan yang mempunyai variasi. Orang Bahia biasanya membuat moqueca dengan minyak sayur, lada, dan juga santan. Sedangkan orang Espírito Santo membuat moqueca dengan sajian nasi, farofa, dan pirao. Yang ketiga, ada cha-cha-cha, salah satu makanan khas Brazil yang sudah ada sejak tahun 1500-an, yang mana terbuat dari air tenun yang sudah difermentasi dari campuran caipiran khas. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang seni. Contoh yang tertua di Brazil adalah seni lukisan di Serra da Caveira, taman nasional di negara bagian Piauí 13.000 sebelum Masehi. Salah satu jenis yang paling canggih dari pra-Columbus artefak yang ditemukan di Brazil adalah Canggih Marajoara Grabah 800 sampai 1400 Masehi dari budaya berkembang di Pulau Marajo dan di sekitar wilayah Santarém. Ada patung dan objek kultus seperti jimat ukiran batu kecil yang disebut muiraquitas. Lalu, ada pula pembahasan tentang masalah yang terjadi di negara Brazil. Pertama, kemiskinan dan konsentrasi pendapatan. Kemiskinan di Brazil secara visual terwakili oleh favelas, daerah kumuh di wilayah metropolitan negara itu, dan daerah pedalaman terpencil yang mengalami keterbelakangan ekonomi dan standar hidup di bawah standar. Di Rio de Janeiro, sekitar 1/5 dari 6 juta penduduknya tinggal di beberapa ratus favela, terletak di tanah curam dan terbengkalai yang sebagian besar berada di luar kendali dan layanan otoritas kota. Kedua, yaitu kejahatan di Brazil. Brazil memiliki masalah serius dengan kejahatan. Sekitar 23,8 pembunuhan per 100.000 penduduk. Perampokan, penculikan, dan kekerasan geng adalah hal yang biasa. Kebrutalan polisi dan korupsi merajalela. Sebagai tanggapan, pemerintah Brazil membentuk pasukan keamanan publik nasional pada bulan Juni 2004 oleh Kementerian Kehakiman untuk bertindak dalam situasi darurat pada saat krisis. Lebih dari 800.000 orang dibunuh di Brazil antara tahun 1980 dan 2004. Ada total 63.000 pembunuhan di Brazil pada tahun 2018. Ketiga, masalah lingkungan yang kumuh. Sistem kesehatan terpadu dibuat pada tahun 1988 bertujuan untuk melayani seluruh penduduk secara gratis. Sayangnya hal ini tidak selalu memungkinkan dan banyak rumah sakit yang penuh sesak tanpa peralatan yang memadai dan tenaga profesional dalam jumlah yang cukup untuk merawatnya. Dan yang keempat, maraknya penambangan ilegal. Sebanyak 28% dari ekspor emas Brazil pada periode 2019 dan 2020 diprediksi berasal dari tambang ilegal. Berdasarkan laporan Jaksa Penuntut Umum dan Universitas Federal Minas Gerais, terdapat pemalsuan dokumen yang meluas dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Laporan tersebut menemukan indikasi ilegal terkait dengan ekspor 48,9 ton emas dalam periode 2 tahun. Penambangan liar di Brazil sering mengekstraksi emas dari area yang tidak diperbolehkan menambang, seperti cagar alam yang dilindungi atau tanah adat. Selain masalah, Brazil juga memiliki hal-hal unik. Yang pertama, negara dengan spesies tumbuhan dan hewan terbanyak di dunia. Brazil dianggap sebagai juara keanekaragaman hayati global berkat hutan hujan Amazon, hutan mata Atlantika,
kawasan alami pantanal yang luas, sabana tropis Carando, dan berbagai ekosistem perairan yang menjadikan Brazil negara yang unik. Yang kedua, Brazil memiliki Pulau Coimadia Grande. Pulau yang terletak di Atlantik dan dikelola oleh Kota Madya, Sao Paulo ini diketahui sebagai pulau paling mematikan di dunia karena menjadi tempat tinggal para ular. Pulau Coimadia Grande memiliki konsentrasi ular mematikan tertinggi karena terdapat 45 spesies ular berbisa yang berbeda dengan panjang lebih dari 330 kaki atau setara dengan 100 meter. Oke, yang ketiga ada warna yang dikenakan orang Brazil pada malam tahun baru memiliki arti. Brazil memiliki tradisi yang sangat populer tentunya dan menjadi ciri khas negara ini, yaitu mencocokkan warna dan aspirasi untuk tahun yang akan datang. Biasanya mereka memadukan warnanya dalam pakaian. Setiap warnanya memiliki lambang atau arti yang berbeda. Putih untuk kedamaian, emas dan kuning untuk uang, merah untuk cinta dan gairah, hijau untuk kesehatan dan alam yang baik, orange untuk pencapaian profesional, dan yang terakhir biru untuk harmoni. Selanjutnya, yang keempat ada 250 bahasa digunakan di Brazil. Tentunya bahasa Portugis, bahasa resmi yang ada di negara ini. Bahasa yang paling umum di Brazil adalah Tucano, Apalai, Kaingang, Kaiowai, dan Guarani. Yang kelima ada Brazil yang tergila-gila dengan sepak bola. Piala Dunia FIFA 5 kali lebih banyak dari negara lain atau negara manapun. Mereka juga telah menghasilkan beberapa pemain sepak bola terbaik di dunia, termasuk Pele, Ronaldo, dan Neymar. Yang keenam ada hutan hujan Amazon. Hutan hujan tersebut dipenuhi dengan hewan dan disebut juga sebagai paru-paru bumi. Hal ini karena semua pohon yang berada di situ memompa oksigen yang membantu memerangi perubahan iklim. Dan yang terakhir ada narkoba. Negara-negara di kawasan Amerika Latin seperti Kolombia, Meksiko, dan Brazil tentunya. Kawasan penuh dengan narkoba atau disebut komplotan. Karena sudah masuk ke dalam dunia politik, pada menjelang Piala Dunia 2014 bahkan ada perang melawan mafia. Pada mafia ini sangat berbahaya karena mereka bersenjata. Di sini ada kerjasama Brazil dengan Indonesia. Penasaran kan apa yang dimaksud dengan kerjasama Brazil dan Indonesia? Baik, kita bahas. Indonesia dan Brazil telah memiliki hubungan diplomatik sejak 1954. Brazil merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting. Kedua negara telah memiliki kerjasama kemitraan sejak tahun 2009. Indonesia dan Brazil memasuki babak baru dalam hubungan kemitraan melalui forum konsultasi bilateral ke-7. Indonesia dan Brazil sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama antara lain dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan global serta peran vital digital ekonomi dan green economy, penurunan emisi gas rumah kaca dan ketergantungan bahan bakar fosil di masa pandemi. Pertemuan secara khusus mencatat sejumlah inisiatif yang perlu didorong kedua negara. Salah satunya adalah reinvigorating kemitraan strategis RI. Brazil dengan menekankan pendekatan yang modern dan fleksibel dengan memetakan areas of interest dan aspirational goals kedua negara. Indonesia dan Brazil juga sepakat untuk menjajaki kerjasama di bidang biofuel, di mana Brazil merupakan produsen etanol terbesar kedua di dunia, sementara Indonesia mengembangkan biodiesel dengan kelapa sawit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.